Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, ini adalah lensa Sigma 50 mm f1.4 XDG ya. Jadi ini bukan lensa Art 50, ini XDG. Oke, saya telah memberikan beberapa catatan untuk bagaimana kita menentukan sebuah lensa untuk kita beli ya. Terutama untuk lensa 50 mm f1.4 XDG ini. Karena udah dicoba, jadi ada beberapa catatan di sini. Saya telah mencatat 3 poin penting untuk kita memilih lensa. Jadi kalau kita mau beli lensa baru ataupun second, ini menurut saya 3 poin paling penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada ketajaman, kemudian ada skin tone yang dihasilkan dari lensa yang mau kita beli, kemudian ada CA atau chromatic aberration, itu setidaknya rendah ya. Kalau CA-nya tinggi kurang bagus juga, apalagi untuk baju putih itu pasti pinggir-pinggirnya ada ungu-ungunya atau agak kehijau-hijauan pasti muncul. Nah, ini bisa jadi pertimbangan buat kalian untuk menentukan langkah awalnya untuk membeli lensa baru ataupun bekas. Lalu untuk 50 mili f1.4 XDG yang tadi saya tunjukkan, apakah worth it? Nah, worth it ini nanti hubungannya sama harga yang kita keluarkan untuk beli lensa itu. Oke, di sini saya ada 5 poin yang saya dapetin dari lensa Sigma 50 f1.4. Di sini saya punya 5 setelah kemarin kita coba buat weddingan gitu. Di sini pertama poin yang saya dapetin adalah dia itu bukan lensa muda, itu lensa generasi lawas atau lama. Jadi tentunya untuk AF-nya pasti kalah. Ya meskipun itu masih tergolong cepat ya dibandingkan dengan lensa-lensa kayaknya EF yang ring-ring kuning, itu kayaknya masih bersaing banget sih. Tapi kalau kita compare ke lensa yang muda ya pasti kalah gitu. Tapi di seri atau di usianya itu sebenarnya masih cukup worth it untuk AF-nya, autofocus ya. Kedua adalah material dari lensa ini berat, ini materialnya bagus, ini full metal cok, ini bagus banget untuk material atau bahannya, kacanya juga bagus ya. Lalu ketajaman bagaimana untuk lensa f50 mili, f1.4 50 mili XDG ya. Sekali lagi saya tekankan ini XDG bukan Art. Kalau dibandingkan atau kita compare dengan Art pasti bagus Art. Harganya aja bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat, selisihnya sangat banyak. Untuk ketajaman, kita beli f1.4 pastinya pengen main di f1.4. Tapi untuk 1.4-nya ini kurang tajam. Kita sebenarnya bisa naik di 16, 18, tapi paling aman di 2.0. Jadi kayak beli 1.4 tapi main di 2.0. Kayak ngapain gitu ya. Oke, di poin keempat tuh skin tone, ini lumayan enak, diedit juga enak. Oke, saya sertakan juga untuk sampel-sampel mentahan dari lensa ini. Kalau buat yang udah diedit mungkin kalian bisa cek di Instagram saya. Untuk skin tone lumayan enak. Lalu poin kelima, setelah saya pakai lensa ini tuh CA-nya lumayan tinggi. Jadi ya mungkin perlu kalian bandingkan lagi setelah beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Lalu dengan 5 poin yang saya dapatkan, ada solusinya enggak? Sebenarnya itu ada solusinya untuk mengatasi dilema dari lensa 50 mili f1.4 XDG ini, Sigma ini. Untuk ketajaman kita bisa main di f2 ke atas. Lalu untuk CA yang agak tinggi sebenarnya kita juga bisa atasi di editing ya. Lagian juga kita motret pasti diedit juga kan. Jadi ya sekalian aja sama nurunin CA yang didapat dari lensa ini. Meskipun nggak perfect, setidaknya itu pasti mengurangi. Oke. Untuk poin yang terakhir yang saya dapetin dari lensa ini itu adalah worth it atau enggak. Oke, kita compare dulu ke harganya. F1.4 50 mili, F1 50 mili XDG Sigma ini harga di 3 jutaan tuh udah dapat. Kalau kita beli Art 50 f1.4 itu mungkin 10 juta lebih. Jadi kita nggak bisa compare ke sesama Sigma Art F18, F14.
lepotan cok. Jadi kita compare-nya ke lensa RF-nya aja. Karena saya gunakan lensa ini untuk RF. Oke, untuk lensa RF f1.8 punya Canon itu kita bisa dapat di 2,5 juta. F-nya memang 1.8, tapi sama aja dong kayak kita beli lensa ini, tapi kita pakai di f2 ke atas. Apa bedanya dengan kita beli RF f1.8 kita pakai di 2 ke atas juga. AF-nya lebih kenceng, senyap, nggak berisik, lebih enteng, tajam. RF itu tajam lensanya. Yang sedang saya pakai buat recording ini pakai 50 f1.4-nya, f1.8 RF. Harganya murah. Kalau kita compare ke RF jauh lebih mudah, harganya lebih murah, pasti lebih worth it. Yang 50 f1.8 punya RF daripada XDG ini. Tapi di beberapa momen f1.4 dan 1.6-nya itu masih bisa kita pakai lensa ini di beberapa momen untuk close up sebenarnya masih bisa dipakai, masih tajam. Cuma untuk full body itu enggak banget, pokoknya enggak banget. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan buat kalian yang mungkin pengen nih beli Sigma XDG, worth it atau enggak ya. Buat mungkin kalau kalian udah punya 50 mili f1.8 pengen buat kamera kedua sebenarnya masih worth it. Saya beli ini tuh niatnya nanti kedepannya buat kamera kedua sebenarnya, karena yang satu udah pakai RF 50 f1.8, mungkin satu bisa dipakai ini, karena ini juga untuk beberapa momen buat ambil detail-detail, kita bisa ambil bokehnya yang lumayan unik bokehnya. Nah oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. See you. Udah mati mikir.